Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sampai hari ini, masih di hari Sabtu ya, tapi tanggalnya sudah berubah ke 19 Rajab dengan hadirnya Maghrib 1438 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita sampai dengan Maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Demikian teman-teman sekalian, karena hari ini kita masih dalam penanggalan di bulan Rajab, dan Rajab termasuk bulan yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang bahkan diisyaratkan sebagiannya di dalam Al-Quran. Karena itu penting bagi kita untuk mengeluarkan terkait pernyataan-pernyataan tentang keistimewaan bulan ini, baik yang tertuang di ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, sehingga dengan itu bisa kita maksimalkan khususnya menjelang ke bulan Ramadan. Mohon maaf, jangan-jangan sampai tanggal 19 ini kita belum pernah mengetahui apa yang ada di dalamnya. Atau tidak sedikit beberapa orang mendiskusikan ini dhaif, ini palsu, ini sahih, tapi amalannya nggak pernah dikerjakan. Baik ya, karena itu penting bagi kita untuk ketahui dulu. Barangkali tersisa beberapa hari ke depan untuk bisa kita amalkan, dan semoga dengan itu keistimewaan ini kita dapatkan dan mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus turunkan dulu, tuliskan beberapa bagiannya, baru kemudian kita coba amalkan secara terperinci dan teratur insyaallah. Baik, karena waktu kita begitu terbatas sampai menjelang ke Isya, saya mohon izin barangkali ya, pertama saya sedikit banyak berdiri supaya mudah untuk terlihat ya. Kemudian teman-teman sekalian, seperti biasa manhaj kita dalam belajar, kita akan coba turunkan dulu beberapa dalil-dalil ya, argumentatif dari Al-Quran ataupun hadis, yang dengan itu tujuannya satu ya, bisa memudahkan kita untuk mengetahui rujukan. Karena dalam Islam itu tidak diperkenankan kita melakukan satu amalan kecuali bersumber pada dalil. Ingat, kita punya kesepakatan ya, tidak mengarang dalam ibadah. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia, baik ya. Sedangkan dalam ibadah patokannya dalil, ad-dinu huwad dalil. Ya, demikian diantaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, diteruskan oleh para sahabat dan ulama yang sahih. Di antara keterangan dimaksud, antum bisa temukan di hadis Muslim misalnya, yang saya punya dari 9 jilid Imam An-Nawawi, antum bisa dapatkan di jilid pertama halaman 119, bab yang ke-6 hadis nomor 15, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, di situ disebutkan, hati-hati, Imam Muslim malah menyebutkan dengan kalimat yang sangat jelas babnya. Babul isnadi minad din. Babul isnad, bab belajar, hati-hati, bab belajar yang tersambung informasinya, referensinya sampai kepada sumber utama ke Nabi SAW, minad din, itu termasuk bagian yang penting dari agama. Bahkan sama pentingnya dengan tuntunan agamanya. Jadi kalau Anda misal ingin belajar tentang sholat ya, saya mau tanya sebentar, kalau din yang dimaksudkan apa? Tahu dari mana? Sudah, mumpung kayak baru pertama kali di sini, kita buat kesepakatan ya. Kalau belum tahu katakan apa? Alhamdulillah. Jadi yang disebut din itu apa? Masya Allah. Baik, kita tanyakan, wallahu a'lam, Allah yang tahu, tanyakan pada Allah. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam, Masya Allah. Jadi yang disebut din itu Islam. Lihat rumusnya. Al-isnadu minad din.
belajar yang sumbernya tersambung sampai kepada sumber utama, di sini Rasulullah SAW, itu termasuk bagian dari din. Din di sini yang dimaksudkan Islam. Jadi kalau Anda belajar segala hal yang terkait dengan Islam, misal dalam Islam ada tuntunan ibadah. Kita lihat di antara tuntunan yang pokok ketika malaikat datang menyampaikan pada Nabi Muhammad bertanya tentang Islam, ya, di hadis riwayat Muslim, Babul Muqaddimah, hadis nomor 8, posisi paling kiri sebelah atas. Terdapat di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika bertanya mal Islam, dijawab antashhada inna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat. Salat. Saya beri contoh sedikit dulu teorinya. Bagian dari Islam itu salat. Anda ingin menunaikan salat, mustahil Anda bisa salat kecuali Anda belajar dulu ilmu tentang salat. Nah, saat Anda ingin belajar pengetahuan tentang cara salat, maka cara Anda belajar ini kata Imam Muslim mesti isnad. Isnad itu berasal dari kata sanad. Silsilah riwayat sampai ke sumber utamanya. Pengetahuannya disebut dengan isnad. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang salat, maka Anda harus belajar yang ilmunya tersambung sampai ke sumber utamanya, ke Nabi SAW. Jika Anda salat, tapi cara belajar salat Anda tidak sampai pengetahuannya kepada sumber utamanya, maka perhatikan. Mohon maaf, pelajaran yang keliru bisa menghasilkan cara praktek salat yang salah. Bahkan jangankan di masa sekarang, di masa Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Khalid Az-Zaraiqi, tersebut di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Dia datang ke masjid Nabi, salat di samping Nabi, begitu selesai salam ke kanan dan ke kiri, datang kepada Nabi mengucapkan salam. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam warahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Silahkan kamu kembali salat karena Anda belum salat, padahal dia telah selesai salam. Ya, maka dia mengulang sampai 3 kali. Nabi menyebutkan kalimat yang sama sampai dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira." Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Jadi orang ini hidup di zaman Nabi, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, salat di masjid Nabi, tapi mohon maaf, dia menunaikan salat tidak dengar sumber pengetahuan yang benar tersambung kepada Nabi. Kata Nabi, ulangi salatnya. Jadi kalau orang di zaman Nabi saja dekat dengan Nabi, salat di masjid Nabi, salatnya tidak seperti yang Nabi tuntunkan, diminta diulang salatnya, maka bagaimana dengan orang yang tidak hidup di masa Nabi, tidak salat di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, dan tidak mau belajar tentang bagaimana cara salat yang benar. Ini yang bermasalah. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi, merasa salah, masih mau belajar kepada Nabi. Anda bukan sahabat Nabi, kerabat Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, salat bukan di masjid Nabi, ya merasa benar dengan salatnya. Dan yang paling menarik, belum terbuka kesempatan untuk mau belajar. Ya, Masya Allah, Ustaznya datang sendiri, ya, merangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga. Dengan semua itu mesti Anda belum tersentuh untuk belajar, maka dengan cara apa lagi harus difasilitasi? Nah, poinnya, saya agak cepat sedikit. Poinnya, ini memberikan kesan kepada kita bahwa jika kita ingin belajar apapun dalam agama, maka pastikan ada sumber landasan yang kuat yang membuat kita nyaman dalam menunaikan ibadah. Jadi jangan sampai kita beribadah tapi tidak punya landasan sehingga apa yang kita lakukan bisa sia-sia dalam, mohon maaf, dalam pandangan agama kita. Jelas di sini? Oke, yang kedua, tujuan kita belajar dengan referensi ini supaya nanti saat ada orang mempersoalkan, kita bisa menjawab dengan alasan yang argumentatif. Paham? Baik. Kalau sudah mengerti, mari kita coba turunkan dulu dalilnya. Saya nanti coba tuliskan, dari situ baru kita buat bahasan untuk pertemuan kita di malam ini. Sepakat insya Allah? Baik. Saya tuliskan dulu ya. Saya datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah. Baik. Bismillah. Teman-teman, antum mau saya tuliskan dengan yang bisa dihapus atau yang tidak bisa dihapus? Karena ada 2 jenis spidol di sini. Satu yang tidak bisa dihapus. Nah ini, yang kedua yang bisa dihapus. Baik. Simpan dulu ya. Bismillah, saya turunkan dulu materi kita malam ini dan pemirsa dimanapun Anda berada terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Ya. Bismillah.
Maaf, bisa kelihatan insyaallah. Baik ya. Keutamaan bulan Rajab. Saya coba turunkan dulu dalilnya. Satu, kita ambil dari Al-Quran dulu. Satu, Quran surah ke-9 ayat 36. Turunannya Quran surah ke-2 ayat 197. Mau pakai posisi? Nggak boleh. Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kita ambil Quran surah 10 ayat ke-5. Kemudian kita turunkan lagi tafsirnya Quran surah ke-2 ayat 3 sampai dengan 5. Turunannya di Quran surah ke-17 ayat 78. Tafsir ini ada di Quran surah 11 ayat 114. Waktunya ada di Quran surah kedua ayat 238. Rinciannya kita turunkan. Ini bisa didapatkan di hadis. Pertama, kita ambil dulu misal untuk turunan ini di At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 414. Di antara turunannya di At-Tirmidzi juga. Nomor hadis kita ambil 586. Dan kita turunkan lebih spesifik lagi. Misal hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis kita ambil dulu yang 1271, kemudian dan 1281. Kemudian turunan yang ini satu lagi dari Quran surah 17, 78 plus 79 sampai dengan 81. Turunan ini bisa ditemukan di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 2008 sampai dengan 2012 dari Sayyidah Aisyah, posisi paling kanan sebelah bawah. Spesifik lagi hadis riwayat Al-Bukhari kembali dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 3197. Redaksi yang sama ada di hadis riwayat Muslim dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 1679. Kemudian tentang puasanya kita ambil yang lebih mudah saja, yang tidak yang palsu. Hadis riwayat Abu Daud bagian kedua nomor 232, ditafsir di kitab Al-Majmu' milik Imam An-Nawawi. Kalau punya kitabnya lihat di jilid yang ke-6 halaman 436. Masih bisa? Cukup dulu ya. Sampai sini dulu lah ya. Jadi ini dulu untuk sementara karena waktu kita agak terbatas. Ini turunan dalil untuk pertemuan kita di malam ini tentang keutamaan di bulan Rajab. Saya mohon izin untuk melambatkan sedikit karena kita sudah masuk ke inti bahasan, dan mohon maaf bila tadi sedikit cepat untuk mempermudah gambaran pembahasan kita di malam ini. Baik teman-teman sekalian, kita mulai bahasan kita insyaallah, dan ini insyaallah tidak saya hapus untuk sementara waktu. Tapi kalau saya balik boleh ya, untuk memudahkan pembahasan kita. Pertama Quran surah 9 ayat 36. Kita lihat dulu Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimatnya. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Awas hati-hati. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Boleh saya putar sebentar? Baik. Boleh saya hapus atau saya putar? Putar ya. Baik, bismillah. Teman-teman sekalian perhatikan kalimatnya, dan nanti kalau kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain, saya harapkan kita pegang mushaf atau boleh aplikasi di handphonenya untuk memudahkan ya. Perhatikan kalimatnya. Inna iddatash syuhur. Sungguh jumlah bilangan bulan itu dalam setahun. Perhatikan statement ini ya, karena Anda tidak akan temukan di kitab manapun yang dianggap sebagai kitab suci. Hanya dalam Quran. Hanya dalam Al-Quran.
Inna iddatasy syuhur, sungguh jumlah bilangan bulan itu syuhur indallahi yang ditetapkan oleh Allah dalam setahun. Hati-hati. Isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Jadi Quran memberikan statement bahwa satu tahun, fokus, itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketentuan ini telah ditetapkan oleh Allah sejak langit dan bumi diciptakan. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diistimewakan langsung oleh Allah, disebut dengan bulan hurum. Saya turunkan 12 bulan ini, ada 4 bulan disebut dengan hurum. Fokus. Ketentuan bulan hurum ini, satu, awas hati-hati, dzalikad dinul qayyim, yang kedua, fala tadhlimu fihinna anfusakum, fala tadhlimu. Sekarang perhatikan, kita mulai bahasan inti kita. Pertama, Allah memberikan statement dalam Al-Quran, 1 tahun, ada berapa bulan? 12 bulan. Sekarang saya berikan satu keindahan bahasa Al-Quran yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab manapun. Karena itu rujukan pertama bagi orang Arab sampai hari ini, ketika akan menafsirkan sesuatu dan merujuk bahasa, itu dalil pertamanya kembali pada Al-Quran. Perhatikan, dalam Quran kalimat bulan setidaknya disebutkan dalam 2 bentuk. Satu, ada yang disebut dengan qamar, al-qamar. Ada yang disebut dengan syahr. Kalau disebutkan qamar, awas terjemahnya bisa sama, yang 1 bulan, yang lain juga bulan. Kalau disebutkan qamar, itu yang dimaksud bendanya, benda langit. Jelas ya? Saya ulang, yang dimaksud bendanya, benda langit, asteroid yang mengiringi bagian dari bumi. Ya, lihat. Qamar, Quran surah ke-10 ayat ke-5. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Anda buka Bible, lihat di situ. Lihat di situ di bab bagian kejadian, pasal kejadian. Itu beda dengan Quran. Bible mengatakan Tuhan hari pertama menciptakan langit, hari kedua menciptakan bumi, hari ketiga menciptakan matahari bersinar, yang keempat menciptakan bulan bersinar. Quran mengatakan matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Tapi yang dimaksud bulan di sini itu bendanya secara fisik. Yang kedua, perhatikan kalimatnya. Ada yang dinamakan oleh Quran dengan nama syahrun. Kalau disebutkan syahrun, baik dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun standar bahasa Arab, maka yang dimaksud hitungan waktunya 4 pekan, 29 atau 30 hari. Maka redaksinya disebut dengan syahrun. Ini poinnya. Ini menunjuk kepada waktu. Fokus. Sekarang lihat, ini yang mau saya terangkan. Ketika menyebutkan kalimat syahrun, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi kata ini pada 3 bagian di Quran dengan 3 istilah. 1, bentuk syahrun. 2, ashhur. 3, syuhur. Insyaallah. Saya ulang, 1, syahr. 2, ashhur. 3, syuhur. Nanti dari kalimat ini kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, Anda baik, itu maksudnya. Kalau disebutkan syahrun, ini bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal menunjuk pada waktu 29 atau 30 hari. Jelas? Baik, contoh. Ketika Allah menyebutkan puasa di bulan Ramadan, kalimatnya menggunakan syahrun. Bukan ashhur, bukan pula syuhur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu Quran diturunkan. Ketika menyebutkan puasa ditunaikan di bulan Ramadan, kalimatnya menggunakan syahrun, maka ini menunjuk bahwa waktu puasa ditunaikan hanya 29 sampai 30 hari saja. Paham? Baik. Tapi menariknya, ketika Allah menyebutkan persiapan untuk menunaikan ibadah haji, kalimatnya berubah dari syahrun menjadi ashhur. Ashhur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju, persiapan menuju puncak haji itu. Perhatikan cara menerjemahkan ini. Persiapan menuju puncak haji itu. Kalau puncak haji tanggal berapa? Halo? 7 atau 8? Yang 7 angkatan? Yang 8? 9, ya. Bukan 7, bukan 8, 9, ya. 9 Dzulhijjah. Lihat sini, fokus. Puncak hajinya tanggal 9 Dzulhijjah, tapi persiapan menuju haji oleh Quran diungkapkan dengan kata ashhur. Ya. Ashhur itu jama' dari kata syahrun, tapi dalam bentuk bilangan yang masih bisa dihitung. Bisa 2 bulan, 3 bulan, itu ashhur. Anda masih muda menghitungnya. Kalau sebulan 30 hari, kalau 3 bulan berapa? 90 hari. Perhatikan, Allah menyampaikan, kalau Anda ingin menunaikan haji, maka siapkanlah diri Anda berangkat menuju tanah suci sejak beberapa bulan sebelum puncak haji itu tiba. Ashhur. Karena itu sejak zaman jahiliyah, orang-orang yang ingin berhaji, mereka mempersiapkan diri tidak berangkat di bulan Dzulhijjah menuju tanggal 9 ini, tapi memulainya lebih dini keberangkatan mereka, bahkan di bulan Syawal. Lihat kalimatnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12. Haji ditunaikan tanggal 9 di bulan ke-12, tapi mereka berangkat kemudian sebelumnya di bulan-bulan sebelum ke bulan Dzulhijjah, bahkan 10 bulan Syawal, 2 bulan sebelumnya. Perhatikan, ini yang paling indah yang ingin saya sampaikan. Ketika Allah menyampaikan kata ashhur, seakan-akan ingin memberikan gambaran bahwa puncak ibadah haji, sekalipun ditunaikan pada tanggal ke-9 Dzulhijjah, di hari Arafah itu, tapi jangan sampai terjadi orang datang berdesak-desakan di satu waktu yang sama, sulit untuk diatasi. Maka diberikan solusi oleh Al-Quran dari sejak kebiasaan dulu. Silahkan persiapkan diri Anda, datang lebih awal dan siapkan menuju puncak haji di tanggal 9 Dzulhijjah. Karena itu sampai hari ini, kalau Anda tidak percaya silahkan. Mukjizat Al-Quran ini sampai diterapkan sampai dengan detik ini. Silahkan perhatikan, kalau Anda menunaikan ibadah haji, berangkat di bulan apa duluan? Kloter pertama pasti Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Baru mereka sama-sama menuju puncak haji untuk tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi poin yang mau saya sampaikan, kalimat ini syahr menunjuk pada 1 bulan. Ketika dijamakkan dengan menggunakan kata ashhur, Quran ingin menekankan makna jama tapi dalam bentuk yang sifatnya tidak banyak. 2 sampai 3 bulan saja. 2 sampai 3 bulan. Apa kaitan dengan bulan Rajab? Nah, ini inti pembahasan yang mengantarkan pada materi kita saat ini. Ketika menyebutkan masuk ke bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lainnya sampai dengan 12 bulan, maka jamaknya oleh Al-Quran dirubah bentuknya dari kata ashhur menjadi syuhurun. Ini menunjukkan bentuk banyak yang tidak mudah untuk dihitung. Ini disebut dengan jam'ul qillah, ini disebut dengan jam'ul kathrah. Ini masih bisa dihitung, ini tidak mudah untuk dihitung. Ayo, kalau 1 bulan 29 hari, 12 bulan berapa hari? Tidak mudah untuk dihitung. Ya, Anda butuh merenung, kalikan dulu dan seterusnya. Nah, yang mau saya sampaikan begini, perhatikan, yang mau saya sampaikan, kalau Quran itu bukan firman Allah, mustahil ada kalimat-kalimat seperti ini. Ketika Allah menjelaskan satu hukum, maka kalimat yang muncul untuk menjelaskan hukum itu selalu sesuai dengan bentuknya. Menjelaskan Ramadan, gunakan kata syahr.
menjelaskan bentuk persiapan haji digunakan asyhur. Ketika menjelaskan jumlah bilangan bulan dalam setahun yang digunakan kata syuhur untuk menunjukkan bilangan yang banyak yang tidak mudah dihitung. Nah, 1 tahun ada 12 bulan. Kalimatnya dalam 12 bulan ini tidak menggunakan kata asyhur, tidak menggunakan kata syahr, tapi menggunakan kata syuhur. Inna iddatash syuhur. Ini poinnya. Jadi maksud saya ingin menjelaskan bahwa di Quran surah ke-9 At-Taubah ini, ayat ke-36, Allah menggunakan kata syuhur, ingin melukiskan kesan bahwa selain menunjuk pada 1 tahun ada 12 bulan, juga ingin menekankan bahwa Quran itu semua katanya mukjizat. Dipilih kalimat-kalimat berdasarkan konteks yang ingin dijelaskan. Paham sampai sini? Baik. Sekarang ini kaitan dengan Rajabnya. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang diistimewakan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini selama setahun ada 4 bulan kata Al-Quran yang disebut dengan bulan hurum. Sekarang rincian kita bahas dulu. 1, apa saja 4 bulan ini? Yang kedua, apa yang disebut bulan hurum ini? Yang ketiga, kemudian apa konsekuensinya kalau kita masuk ke bulan hurum? Dan yang terakhir, apa amalan-amalan yang terkait dengan konsekuensi itu? Jadi pertama kita terangkan apa itu 4 bulan ini. 1. Yang kedua, kenapa disebut dengan bulan hurum? Apa maksudnya? Yang ketiga, apa konsekuensinya? Dan yang keempat, apa amalannya? Dan ini 4 poin ini jadi inti pembahasan kita insyaallah di malam ini. Jadi kita belum mulai, baru mukaddimah. Sekarang baru mulai inti materinya. Baik. Saya mohon maaf, sampai jam berapa kita? Baik. Ya. Isya berapa menit lagi? Baik, 4 menit lagi menuju Isya. Saya antarkan dulu 4 bulan ini ditafsir kemudian di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 3197. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita berhenti sejenak di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ke ujungnya saja. As-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Perhatikan, thalatha mutawaliyah, 3 bulan berurutan. 1 Dzulqa'dah, bulan ke-11. Ingat bukan Dzulqa'dah ya, tapi Dzulqa'dah. 2 Dzulhijjah, bulan ke-12. 3 Al-Muharram, bulan pertama. Dan yang keempat Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dengan Sya'ban yang ke-8. Saya ulangi, 4 bulan ini kata Nabi SAW, 1 Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Al-Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Nah, sekarang saya mau tanya, sekarang kita ada di bulan apa? Rajab. Berarti sekarang kita sudah masuk di antara 1 di antara 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum ini. Di pembahasan pertama sudah kita uraikan, 1 Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Al-Muharram, keempat Rajab. Di sini kita temukan inti bahasan kita. Nah, kalau sudah masuk ke 1 di antara 4 bulan ini, maka hukum bulan ini disebut oleh Al-Quran dengan bulan hurum yang punya ketentuan khusus, beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan konsekuensinya pun tidak biasa. Anda salah dalam mengerjakan sikap di bulan ini, maka konsekuensinya bisa 2 kali lipat dari bulan-bulan biasa. Apa yang disebut bulan hurum? Apa maknanya? Apa kaitannya dengan kita akan bahas insyaallah setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah
kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akan coba lanjutkan bahasan kita. Sebelumnya saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman siapapun yang bergabung dalam ta'lim kita di malam ini, baik di masjid ini ataupun bergabung dalam media yang lain, diberikan pahala berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kami dapat laporan sebagian dari kita itu sampai kembali lagi karena tidak dapat mengakses jalan dan sebagainya. Semoga juga pahalanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bergabung bersama kita di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Siapapun hamba yang punya uzur atau bahkan dalam perjalanan tapi tidak mampu menunaikan amalan rutin yang mungkin ia kerjakan, maka pahalanya telah diberikan kepada orang ini, nilainya sempurna sekalipun belum tentu ia bisa mengerjakannya. Karena itu mudah-mudahan siapapun yang punya niat yang baik, dengan niatnya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lanjutkan dulu. Sekarang kita akan coba lebih fokus pada bahasan utama kita, karena saya sudah melihat hampir seluruhnya sudah siap bergabung dan telah menunaikan salat. Bismillah. 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini disebutkan dalam Quran surah ke-9 ayat 36 ada 4 yang disebut dengan bulan Haram. 4 bulan ini ditafsir kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditafsir itu maksudnya diterangkan dengan terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 3197, dengan menyatakan bahwa satu disebut dengan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Teman-teman tolong fokus ya, termasuk Anda yang suka buat kalender. Bulan ke-11 itu tidak disebut dengan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, dan tidak pula Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. Ingat, ada perbedaan antara qa dengan qi'. Kalau Anda sebutkan Dzulqa'dah, qa'dah, itu disebut dengan ismun marrah, sesuatu yang cepat, singkat. Jadi kalau saya duduk begini, lantas saya berdiri lagi, itu disebut dengan qa'dah namanya, sesuatu yang cepat. Tapi kalau disebutkan dengan harakat kasrah, qi'dah, itu ismul hay'ah, sesuatu yang menunjuk pada aktivitas yang santai, nyaman, tidak berlangsung cepat. Kenapa bulan ke-11 disebut dengan Dzulqa'dah bukan qa'dah? Asal katanya itu qa'dah atau qi'dah artinya duduk. Asal katanya dzul, orang yang duduk. Dzulqa'dah duduk santai. Umumnya orang Arab sekitaran Hijaz itu sering beraktivitas di antara mereka keluar untuk berdagang, merantau. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syria, Syam maksudnya. Syam itu sekarang Syria, Jordania, kan? Lebanon, kemudian Palestina, ya, dan sekitarannya. Mereka keluar dan disebutkan ini di Quran jadi kebiasaan orang-orang Arab dulu di surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was sayf. Nah, mereka biasa keluar, tapi pada musim-musim menjelang haji di bulan Syawal yang tadi saya terangkan, nah orang-orang yang dikunjungi mulai datang ke Mekah, ke Hijaz. Puncaknya bulan ke-11 semakin banyak yang datang. Akhirnya yang biasa dikunjungi sekarang datang ke Mekah, berkumpul sekitaran Mekah menuju puncak haji. Makanya orang-orang yang biasa keluar akhirnya memilih duduk-duduk santai di Mekah, nunggu orang datang. Duduk-duduk santai, nunggu orang datang menuju puncak haji. Nah, peristiwa inilah karena kebiasaan mereka duduk-duduk santai, menunggu orang datang ke puncak haji, maka bulannya dinamakan dengan Dzulqa'dah. Bulan duduk-duduk santai, menunggu orang datang menuju puncak haji. Paham? Baik, jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. Bulan hajinya Dzulhijjah, bulan ke-12. 3 berurutan kata Nabi. Kemudian yang ketiganya bulan pertama disebut apa?
Bukan Muharram, ingat, Al-Muharram. Al-Muharram. Nanti kita terangkan dalam kesempatan lain supaya tidak terlampau luas. Dan yang keempat, Rajab. Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dengan Sya'ban yang ke-8. Nah sekarang perhatikan, dari 12 bulan ada 4 bulan disebut bulan haram. 4 bulan ini dijelaskan oleh Nabi di hadis Al-Bukhari riwayat Abu Bakrah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab. Sebentar, sampai sini paham kita? Halo? Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang mari kita lihat korelasinya dengan pertemuan kita malam ini. Dari 4 bulan ini, di antara bulan yang disebutkan, sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Nah, ini maksud saya, karena ketemu pembahasannya bulan Rajab, maka kita naikkan sekarang ke atas. Ada apa di bulan Rajab ini yang harus kita sikapi? 4 bulan ini, di antaranya bulan Rajab, kita berada di dalamnya, disebut langsung oleh Al-Quran dan bahkan hadis sebagai bulan hurum. Apa itu hurum? Alhamdulillah. Baik. Hurum jama' dari kata haram. Hurum bentuk jama' dari kata haram. Apa artinya haram? Sudah, kalau tidak tahu cepat katakan ya, yang paling gampang. Apa artinya haram? Allah, Masya Allah. Itu aja gampang ya. Baik. Hurum jama' dari kata haram. Haram singkatnya segala yang dilarang. Hal yang harus ditinggalkan. Hal yang harus ditanggalkan. Segala hal yang dilarang, ditinggalkan, ditanggalkan, tidak boleh dilakukan, maka kalimat sederhananya dalam bahasa agama, bahasa syariat disebut dengan haram. Jamaknya disebut dengan haram. 4 bulan ini, baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, langsung disebut dengan bulan haram. Jamak dari kata haram, kata para ulama, tidak ada tafsiran berbeda di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Kata para ulama, seakan-akan penyebutan ini memberikan kesan kepada kita bahwa bulan-bulan ini diistimewakan oleh Allah, di antaranya dengan hadirnya penegasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mulai meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan-bulan haram? Jamak dari kata haram, seakan-akan ada isyarat di dalamnya bahwa di bulan ini kita ditegaskan, diminta langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mulai mengevaluasi diri untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, bulan evaluasi. Ini poin pertama. Karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika sampai di bulan-bulan ini? Lihat kalimatnya, fokus. Kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 202 sampai halaman 213. Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 202 sampai halaman 213. Perhatikan keterangan para ulama ketika menafsirkan kata haram di sini, bahkan dalam bentuk praktek ibadah mereka. Baik itu pernyataannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, juga selainnya. Perhatikan kalimatnya. Dinamakan ini bulan-bulan haram. Ya, sebagai bagian dari jamak kata haram, seakan-akan memberikan isyarat kepada kita untuk berevaluasi diri, mulai meninggalkan segala kebiasaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Jadi begitu Anda masuk ke bulan Rajab, mohon maaf, ada sementara orang belum tentu mendapatkan kesempatan di bulan ini karena ajalnya telah tiba menghadap kepada Allah. Anda diberikan kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tujuannya? Ini. Barangkali diberikan kesempatan ini kepada kita, 1, supaya kita mulai bisa mengevaluasi keadaan diri kita, kebiasaan apa yang telah kita lakukan selama ini yang masuk dalam kategori ini, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
hal-hal yang seharusnya ditinggalkan oleh kita semua, hal-hal yang seharusnya tidak kita kerjakan. Jadi begitu masuk ke bulan Rajab, semua ini, maaf, dihadirkan kepada kita salah satunya untuk mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak diperkenankan oleh syariat. Yuk kita mulai. Teruskan. Dzalikad dinul qayyim. Fokus. Dzalikad dinul qayyim. Orang-orang yang terbiasa meninggalkan segala yang dilarang itu, menjauhi segala yang haram itu, maka itulah kemudian disebut oleh Al-Quran dengan ad-dinul qayyim, cara beragama yang lurus, tegak. Qayyim itu satu keadaan yang benar, lurus, tidak bengkok, tidak ada penyimpangan. Di Allah menyampaikan, lihat kalimatnya. Dzalikad dinul qayyim, orang yang beragamanya lurus, mengikuti ketentuan agama dengan benar, maka dalam hidupnya tidak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia mengerjakan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita sampai dengan malam ini masih mengerjakan yang haram, masih senang dengan hal yang seharusnya ditinggalkan, masih mengerjakan segala hal yang tidak Allah ridai, maka ada yang bengkok dengan cara beragamanya. Ada yang tidak lurus di sini. Karena seharusnya ciri agama itu, kata Al-Quran, dzalikad dinul qayyim, cara beragama yang lurus itu, yang benar, ini di antaranya tarkul haram, meninggalkan segala yang dihukumi haram oleh agama. Yuk, sekarang mari kita lihat ujung kepala sampai ujung kaki kita. Fokus pelan-pelan. Apa fungsi mata? Melihat, tuh masih salah juga. Hati-hati, kalau tidak tahu katakan apa? Itu paling gampang. Apa fungsi mata? Masya Allah, sudah puluhan tahun belum tahu fungsi mata. Masya Allah. Susah saya. Teman-teman, fungsi mata itu bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Kalau cuma melihat, mata elang lebih tajam daripada kita. Tapi ternyata mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia itu, penglihatan manusia itu, dan fikiran manusia itu satu saat akan dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata elang setajam-tajamnya itu tidak dihisap. Mata kita serendah-rendahnya itu akan dihisap. Karena itu Allah bedakan fungsi mata yang lain dengan fungsi mata manusia. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuan ayat 31-nya. Lihat kalimatnya. Wa qul lil mu'minina, katakan bagi pria-pria yang masih merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Palingkan dari yang tidak baik menurut Allah. Jadi ternyata fungsi mata kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Jadi ketika Anda melihat sesuatu yang tidak baik menurut Allah, maka masuk dalam kategori yang ini. Gambar yang terbuka auratnya Allah tidak senang. Tayangan yang membuat kita menjauh dari Allah, Allah tidak senang. Hal-hal yang menghadirkan pornografi, porno aksi, macam-macam, ya, itu masuk dalam kategori haram. Sekarang saya tanya kepada Anda, selama kita hidup, atau jangan selama hidup, nah hari ini saja, berapa kali mata kita sudah salah lihat? Kalikan selama kita hidup dari sejak balik. Ini baru mata. Berapa kali mata kita salah lihat? Persoalan paling utama, perhatikan ini ya. Awas, hati-hati, ini rumus dari Quran. Ini rumus dari Quran. Kalau anggota tubuh kita terbiasa melakukan yang baik-baik, baik lawannya apa? Buruk. Jangan katakan Wallahu a'lam, ini gampang ya. Baik lawannya buruk. Jadi kalau orang terbiasa mengerjakan yang baik, maka dia tidak akan pernah bisa melirik yang buruk. Sebaliknya, kalau mata ini terbiasa melihat yang buruk-buruk, maka dia tidak akan peka lagi untuk melihat yang baik-baik. Mata Anda digunakan untuk melihat maksiat misalnya. Mohon maaf ya. Lihat tayangan yang tidak baik, lihat hal-hal yang tidak diperkenankan, gambar-gambar yang tidak elok. Nanti ketika terbiasa seperti itu, maka maksiat itu akan mulai menutup pintu-pintu kebaikan di mata Anda. Quran surah kedua ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wishawa. Karena terbiasa melihat yang buruk ini, makanya mohon maaf, melihat mushaf sudah nggak nyaman lagi.
Dipakai melihat masjid sudah nggak ada sentuhan. Lihat orang ke masjid tidak ada getaran. Kenapa? Karena terbiasa digunakan melihat yang buruk. Anda tolong cek ya. Pulang dari sini coba Anda renungkan. Dalam sehari lebih banyak mana melihat yang baik-baik atau melihat yang tidak diperkenankan? Kalau Anda terbiasa melihat sesuatu yang baik-baik, misalnya senang lihat orang ke masjid, senang lihat orang taklim, ini menunjukkan bahwa mata kita tidak bermasalah. Tapi kalau Anda melihat orang sholat sudah nggak enak, lihat orang mengaji sudah tidak tenang, lihat orang menggunakan pakaian syar'i, Anda malah sinis misalnya, ada yang salah dalam penglihatan mata kita. Ini mungkin kebanyakan menggunakan yang haram. Apa fungsi lisan kita? Bicara yang baik-baik, udah mulai gampang ya. Sudah nyambung malam ini. Baik, teman-teman, apa dalilnya? Oh, wallahu a'lam. Nah, itulah paling gampang. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia cukup mengatakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam. Ternyata fungsi lisan kita cuma dua. Katakan yang baik, kalau nggak bisa diam. Selesai. Silakan Anda lihat. Katakan yang baik, nggak bisa diam, nggak usah bicara kalau nggak ada yang bermanfaat. Dari sekian kehidupan yang kita jalani, berapa kali lisan kita mengucapkan yang tidak baik? Yang hukumnya haram. Makanya dilarang oleh Allah untuk berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Dilarang untuk mencela, la yashar qaumun min qaum. Dilarang untuk bergibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Maaf, karena lisan ini saat diciptakan hanya ditujukan untuk berkata yang baik. Kalau nggak bisa diam. Silahkan cek sampai dengan bulan Rajab ini. Berapa kali lisan kita digunakan untuk melakukan hal yang tidak baik. Hati-hati. Awas, hati-hati. Apa fungsi telinga? Mendengar yang baik-baik. Sudah tahu fungsinya mendengar yang baik-baik. Kenapa selalu antum gunakan untuk mendengar yang tidak baik? Gosip masih didengar juga. Saya tanya ibu deh, gosip dosa tidak, Bu? Udah tahu dosa, kenapa dinikmati juga? Hati-hati tuh. Mohon izin Bu ya, kenapa saya tanya ibu? Awas, hati-hati. Karena kecenderungan untuk mendengarkan sesuatu dan berbicara itu ada pada perempuan, tidak pada laki-laki. Sebentar ya, saya lompat sedikit saja dulu. Boleh? Oh, jangan nanti saya keluar dari sini gitu ya. Pembahasannya dulu sebentar. Lihat sini. Ada beda nama laki-laki dengan perempuan di dalam bahasa Arab, termasuk di Quran. Perempuan itu kalau sendirian itu disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Tapi kalau banyakan dia berubah menjadi nisa. Apa artinya mar'ah? Mar'ah itu seakar dengan kata muru'ah asalnya. Yang punya setidaknya 3 arti. Pertama, cenderung senang dengan keindahan, sesuatu yang tampil indah. Makanya kalau antum misalnya, mohon maaf, lihat istri atau anak perempuan senang dengan keindahan, nyaman, itu normal. Ya, beda kecenderungannya. Anda keluar laki-laki pakai pakaian, sebagian nggak kesetrika, jalan aja. Kelihatan istri Anda, ganti. Normal. Ya, antum bangun dari tempat tidur biasa saja, tapi perempuan tidak. Dia lihat, dia bereskan, dirapikan, indah, itu normal. Ini. Kedua, senang dengan tampil terhormat. Ya, tampil terhormat. Jadi selalu ingin menyeimbangkan dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ini yang paling antum harus catat. Kata muru'ah juga bisa berarti, mohon maaf, punya nilai sensitivitas yang lebih. Beda, ya. Makanya sering diilustrasikan, ya mohon maaf, dalam bahasa Arab ada peribahasa mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Tulisannya sama. Mar'ah kal mir'ah. Tulisannya sama, cuma harakatnya beda. Ini mar'ah, ini mir'ah. Perempuan itu sifatnya cermin. Dia senang dengan tampil keindahan. Makanya silahkan periksa. Mau berangkat, pakai cermin dulu, lihat. Kadang nanya sama antum, "Pah, yang bagus mana ya? Hijau atau merah?" Masya Allah. Kata antum hijau mah, kayaknya merah. Ya, Masya Allah. Padahal nanya, tapi pakai beda. Masih mending kalau pakai merah, begitu keluar kuning, Pak. Ini nih. Ya, baik. Belum cukup tuh, turun dari mobil, spion lihat lagi, masuk masjid ada kaca, lihat lagi. Itu normal. Normal, senang dengan tampil keindahan, terhormat. Tapi ingat, dia punya sensitivitas yang sama dengan cermin, mirip-mirip. Kalau ada cermin, saya lempar sampai dia pecah. Kemudian saya gabungkan lagi, bisa nggak digunakan untuk bercermin lagi? Jangan salah, bisa.
tapi dia tidak bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Persis seperti perempuan, kalau dia terlukai, dia bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah dialami. Ada poinnya. Saya nggak tahu itu mungkin Anda, tapi ini dari bahasa Arab begitu. Ya, Anda hidup berumah tangga 15 tahun nggak ada masalah. Begitu ada satu persoalan, rekening listrik bermasalah 15 tahun yang lalu, itu diingat kembali. Papa memang dulu begitu, begini, rinci Pak, demi Allah saya katakan. Tenang Bu ya, tenang. Nanti ada bahasan untuk laki-laki, tenang aja, ikut tunggu ya. Tapi yang mau saya sampaikan, ini poin, apa kaitan dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan pembicaraan? Nih, nisa. Apa artinya nisa Bu? Sudah salah. Kalau tidak tahu katakan, itu paling gampang. Apa artinya nisa? Oh, Masya Allah. Ini nisa itu bukan perempuan. Nisa itu perempuan-perempuan. Jadi banyak. Ini sendirian, ini banyak. Sampai ada surah An-Nisa. Surah keempat ayat 34 itu. Baik, intinya ayat 34. Lihat. Kenapa disebut dengan nisa? Karena ini asalnya seakar dari kata nasa. Yang mudah mengeluarkan apa yang dirasakan. Mudah cerita. Dan mudah tersentuh. Seakan-akan ingin memberikan gambaran, mohon maaf ini Bu ya, perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, itu kalau sudah kumpul dengan teman-temannya bisa cerita. Dan kadang yang paling fatal tidak terkontrol lisannya. Saya beri contoh, ciri istri salihah itu cuma dua. Quran surah 4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Dan ini intinya kenapa disebut surah An-Nisa. Fas-salihatu, maka istri yang salihah itu qanitatun, dia taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Tolong catat kalimat saya ini Bu ya. Ini keterangan-keterangan yang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Surganya perempuan itu Masya Allah begitu mudah, banyak ditemukan di rumah. Anda taat pada suami, pada yang baik-baik, itu pahalanya banyak. Mah berhijab ya, Alhamdulillah insya Allah. Baca Al-Quran ya, insya Allah. Menghafal ya, insya Allah. Ikut ta'lim ya, insya Allah. Kita malam tahajud ya, insya Allah. Maka perhatikan hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi menyampaikan di sini, perhatikan kalimatnya. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada istri itu, seorang perempuan cukup sholat fardu saja, nggak pernah sholat sunnah. Wa shamat shamaha, dan dia puasa Ramadan saja, nggak pernah puasa sunnah. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia menaati suaminya pada yang baik-baik yang dimintakan. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan semacam ini di hari kiamat saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung masuk ke surga aja dari pintu manapun yang kalian inginkan. Masya Allah. Nggak cukup dengan amin, lihat dulu itu prakteknya. Turunkan. Jadi ketika Anda bikin menu kompak di rumah, lakukan. Ingat Bu ya, pada yang baik-baik, konita itu pada yang baik-baik. Tapi kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh tolak. Tapi dengan cara yang lembut. Mah, ini papa ada family gathering, ya, tapi tolong nih yang lain nggak ada yang pakai hijab, copot dulu lah barang 30 menit. Masya Allah, Anda boleh tolak. Tapi dengan cara yang lembut. Pak, ini sudah 30 tahun amanah dari mama almarhumah, supaya dipakai. Nggak terbayang kalau dicopot, bagaimana saat dicopot itu Allah mewafatkan mama. Pertanggungjawabannya seperti apa? Lebih baik Pak kehilangan rezeki dunia yang sedikit, dan Allah Maha Adil, tentu akan diganti dengan lebih baik lagi. Apakah tidak lebih baik kalau kita pertahankan saja? Mungkin jadi syiar untuk yang lainnya. Itu lembut Bu, boleh. Ya, tapi ingat, menolaknya itu dengan cara yang lembut, halus. Hati-hati, jangan cari persoalan. Tolong copot dulu, mana paling 30 menit. Apa? Teman-teman, apa kaitannya dengan bahasan kita? Lihat, yang keduanya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan dia mampu menjaga nama baik suaminya, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Ini poinnya. Bima hafizallah, yang sudah Allah jaga. Awas, hati-hati ya. Allah menyampaikan di sini, aib rumah tangga itu kata Allah akan dijaga selama Anda tidak buka. Sampai kiamat tidak akan diungkap. Jadi kalau terjadi kejadian di malam hari, kata Nabi, siangnya jangan menyebar. Seperti terjadi kejadian di siang hari, malam selesai. Jadi kalau aib rumah tangga Anda menyebar keluar, Anda jangan salahkan yang menyebarkan. Anda yang keliru. Allah sudah jaga, kenapa Anda buka? Itu poinnya. Tapi kenapa ini ditekankan di surah An-Nisa, dikhususkan pada perempuan? Padahal menjaga nama baik keluarga juga bagian dari tanggung jawab laki-laki. Karena umumnya perempuan punya sifat yang tidak dimiliki laki-laki ini.
Memang judulnya taklim, ketemuan. Masya Allah. Bakti apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat, sehat. Keluarga baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya ya. Aduh. Oh gitu ya. Ih, nggak nyangka ya. Nyangka tuh. Muncul lagi ini nih. Ini berapa kali Anda terlibat dalam peristiwa itu? Kadang-kadang kita sibuk membicarakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Haram. Tangan haram. Kaki haram. Maka malam ini kita mesti berubah. Anda butuh berapa malam lagi untuk meninggalkan yang haram? Demi Allah saya katakan, ada orang-orang yang sudah menghadap Allah, nggak punya kesempatan berubah. Makanya ketika mereka menghadap kepada Allah, sampai hari kiamat, ada yang di alam kubur, ada yang di hari kiamat, dan saat hisab, mereka mengatakan, fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah tolong berikan kesempatan sekejap aja untuk balik lagi ke bumi. Saya ingin berubah dan menjadi lebih baik lagi. Tinggalkan yang dilarang, jauhi yang haram, berikan kesempatan ya Allah. Ada orang nggak punya kesempatannya, menangis, menyesal untuk balik lagi. Anda malam ini masih punya kesempatan. Kalau Allah berikan sampai malam ini, Anda masih mau mengerjakan yang haram juga, Anda butuh berapa malam lagi untuk berubah? Poinnya. Maka kita bisa mendapatkan malam ini di Rajab. Salah satunya supaya kita mau berubah. Lihat teman-teman, ini yang paling penting. Bahkan ulama menyimpulkan dari riwayat ini, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas, ketika Allah menegaskan kalimat haram di sini, ingin menekankan sifat keharamannya. Ketika itu ditekankan kemudian ada yang sengaja melanggarnya, maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ingat, ketika sesuatu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang melanggarnya, maka dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Paham? Nah, karena itu coba cek, jangan-jangan sampai dengan di bulan ini, hari ke-19, kita tidak sadar berbuat sesuatu yang salah sesungguhnya. Ayo evaluasi. Evaluasi. Orang jahiliyah saja. Orang jahiliyah nih, itu kalau sudah masuk ke bulan-bulan ini, di bulan Rajab misalnya, ini orang jahiliyah. Itu mereka membuat konsensus kesepakatan. Sepakat untuk tidak melakukan tindakan kriminalitas. Pembunuhan berhenti. Mereka kejahatan senjata. Sepakat untuk tidak saling melukai. Masya Allah, mencela berhenti. Jadi kalau dicela di bulan ini, kamu begini-begini, ya ntar saya balas bulan depan deh. Bulan depan lupa dia. Ya. Ini poinnya, orang jahiliyah saja, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, kalau sudah masuk ke bulan ini, maka dia mencoba menghindarkan dari perbuatan yang dilarang. Kita sudah bebas dari zaman jahiliyah. Dikeluarkan dari situ. Nabi kita ada, tuntunannya lengkap. Masya Allah, mengerjakan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Ada yang tidak tepat di sini. Oh, hati-hati. Ya, di bulan Rajab ada yang mencuri, orang jahiliyah saja nggak mencuri, antum mencuri. Berarti antum lebih dibandingkan orang jahiliyah. Zaman jahiliyah tidak ada yang bunuh, sekarang ada orang membunuh. Zaman jahiliyah tidak ada orang yang melukai, sekarang ada yang melukai. Ada yang salah cara berpikir. Orang pulang dari masjid baru sholat subuh, motor mepet, siram air keras, la haula, nggak pernah dilakukan oleh zaman jahiliyah. Silahkan cek. Orang masuk naik ke angkot ditodong, kemudian disandera, la haula wala quwwata illa billah. Nggak pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Ada yang salah di situ. Diingatkan malah marah, diingatkan malah sewot, la haula wala quwwata illa billah. Saya juga bisa beli kelas kamu. Kamu bukan kelas saya, diingatkan, repot gitu kan. Ada sesuatu yang salah di sini. Ayo, enggak usah tunjuk orang lain. 1 nunjuk orang lain, 3 kembali ke kita. Jadi kalau sudah masuk ke bulan teman-teman sekalian, mohon maaf, coba evaluasi diri. Barangkali ini menjadi malam terakhir untuk kehidupan kita. Ya, jadi tolong, Allah tidak memberikan kesempatan-kesempatan kecuali untuk kita berubah dalam kehidupan. Paham? Baik. Karena itulah teruskan. Aturan pertama. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Fala, maka janganlah. La-nya nahyi di sini. Hati-hati, nahyi. La itu dibagi 3 bagian. Ada la nafyi. Awas. Nafyi. Awas, hati-hati ya. Fokus sebelum dihapus. La dibagi 3 di sini. 1, nafyi. Kedua, naqsi. Ketiga, nahi. Diserap dalam bahasa India jadi nahi. Nafi
La yang berfungsi meniadakan sesuatu, menafikan. Itu jadi bahasa kita. Tandanya setelah huruf la ada kalimat ujungnya harakatnya dhammah. Di setiap ada huruf la setelahnya kalimat ujungnya dhammah itu nafi. Contoh, pakai Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu. La yukallifu. Ujungnya u. Ini. Maka diartikan dengan nafi. Allah tidak akan memberikan ujian beban pada seseorang di luar batas kemampuannya. Tidak. Terjemahkan dengan tidak. Nafi. Jelas? Setiap Anda baca Al-Quran adalah ujungnya kemudian kalimatnya u, terjemahkan dengan tidak atau tidaklah. Naqsi. Menunjukkan sesuatu yang kurang. Yarhamukallah. Sesuatu yang kurang. Cirinya setelah la, harakat kalimatnya itu a, fathah. Fathah. Misal, pernah dengar kalimat ini? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata. Sering diartikan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang dimaksudkan kalau Anda salat di belakang makmum, di belakang imam, Anda jadi makmum, kemudian Anda punya peluang baca Al-Fatihah, Anda tidak baca. Maka la-nya di sini berfungsi sebagai naqsi. La salata, naqsi. Berkurang pahala salatnya. Padahal Anda punya kesempatan baca. Tapi kalau Anda salat sendirian, sengaja tidak baca Al-Fatihah, itu batal salatnya. Karena sifatnya rukun. Tapi kalau Anda bermakmum misalnya, Anda tinggalkan bacaannya, mengikuti saja bacaan imam, maka di sini fungsinya naqsi, berkurang. Sama dengan begini. Antum suka mengaji Riyadhus Shalihin? Halo? Katakan, kalau tidak tahu katakan. Baik. Karangan siapa? Wallahu a'lam, masyaallah. Tidak ada pengarang namanya wallahu a'lam. Imam An-Nawawi jumlahnya 1896 hadis. Ya, masyaallah. Buka bab pertama, hadis nomor 4 sampai dengan 5, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat teman-teman. La hijrata ba'dal fathi. La hijrata. Ayo mesti berubah ya. Antum tanya Quran, wallahu a'lam. Tanya hadis, wallahu a'lam. Antum maunya apa sebetulnya? Di sini, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah fatah. Ya, fatah. Fatah di sini maksudnya dibuka menjadi baik. Fathu Makkah, Makkah tadi terisolir, susah berbuat baik. Mau ke Ka'bah banyak berhala dan sebagainya. Mau dakwah susah. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhalanya hancur semua, keburukan keluar jadi baik. Kalau hukum tempat sudah jadi baik, maka lihat kalimatnya kata Nabi, la hijrata, jangan hijrah lagi. Jangan pindah, jangan keluar dari Makkah. Bukan dilarang keluar. Kalau Anda keluar nanti takutnya berkurang lagi kebaikan-kebaikan yang sudah didapatkan. Contoh, kalau di Masjidil Haram sekali salat pahalanya berapa? 100.000, Masya Allah. Kalau di Masjid Trans Studio 1, misal gitu kan? Anda tinggal di Mekah, setiap kali salat 100.000. Pindah ke Bogor, misal. Jadi 1. Maka ketika Anda pindah dari sini, maka pahala bisa berkurang. Termasuk kebiasaan baik bisa berkurang. Ini dikiaskan, mohon maaf ya, lebih luas lagi maknanya. Mohon maaf, kalau Anda sudah punya tempat misalnya, tempat tinggal yang mendekatkan diri Anda dengan Allah, dekat ke masjid, dekat dengan ta'lim, Anda bekerja mudah ke masjidnya, mudah mendapatkan teman yang baik. Kalau sudah seperti itu jangan hijrah. Jangan cari tempat lain. Sebab ketika Anda pindah ke tempat lain, nanti, maaf, berkurang lagi kebiasaan kita yang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Itu naqs. Tapi yang ini, bentuknya langsung larangan. Yang kalau dilanggar, dosa. Yang ini belum tentu. Dosa belum tentu ada, tapi berkurang nilainya. Yang ini belum tentu berdosa, tapi menjadi pesimis dalam kehidupan. Tapi yang ini, sudah pasti dosa. Al-aslu fil nahyi, yadullu ala al-harami. Asal dari nahi itu menunjukkan pada yang haram, yang dilarang. Hatta yadullu dalilu ala khilafi. Sampai datang dalil untuk yang berbeda dengannya. Jadi kalau ada orang kemudian melanggar ketentuan yang ini, maka hukumnya tidak sekedar melanggar larangan, tapi dosa dia. Dan umumnya setelah huruf la itu ujungnya mati.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang merasa dirinya beriman kepada Allah, la yaskhar qaumun min qaum, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya. Ujungnya mati, laskhar. Nah, la yang di At-Taubah ayat 36 ini masuk kemana la-nya? Lihat ujungnya. Apakah harakatnya u, harakatnya kemudian a, atau harakatnya mati? La tazlimu, u, a, atau mati? Yang u angkat tangan. Oh, kan? Yang a angkat tangan. Supaya cepat. Yang Allahu a'lam angkat tangan. Itu yang paling gampang. Lihat tazlimu, jangan lihat bacaannya. U-nya panjang. Kalau harakatnya pendek, la tazlimu, mu pasti itu dhammah, u. Tapi kalau u pasti ujungnya ada waw dan sukun, mati. La tazlimu, harakatnya mati. Jadi kalau mati dia masuk ke mana? Nafyi, naqsi atau nahyi? Lihat, 1, 2 atau 3? 1. Nahyi. Fokus nahyi. Artinya jika ada yang melanggar ketentuan ini, dosa dia. Sekarang perhatikan, kata Quran, di bulan-bulan ini, sekarang bulan Rajab, jangan pernah berbuat zalim. Jadi ketika Anda berbuat zalim, Anda dosa. Dan dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan biasa. Zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata, tempatnya fungsinya untuk melihat kepada kebaikan. Anda gunakan melihat yang buruk, Anda zalim. Tangan untuk menyentuh yang baik-baik. Anda sentuh yang tidak baik, Anda zalim. Sekarang perhatikan. Ini langsung keterangan dari Quran. Respon pertama, ketika masuk di bulan ini, 1, evaluasi diri. Berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat. Setelah itu, kita harus punya tekad. Mulai saat ini, jangan lagi itu berulang. Jadi lebih baik. Paham sampai sini? Baik, dari sinilah teman-teman, setiap masuk ke bulan-bulan ini, itu para sahabat, termasuk juga Masya Allah, para ulama-ulama saleh tabi'in setelahnya, itu mereka selalu mengukur diri. Tidak sedikit mereka melihat apa dosanya. Coba antum pulang ya, sebelum tidur, antum ingat-ingat dulu. Berapa banyak dosa yang pernah dikerjakan, pada sekitaran dulu, gak usah jauh-jauh. Mungkin Anda kesini pun pernah berbuat dosa juga. Sama orang tua belum selesai. Tangisan orang tua hadir karena kasarnya lisan Anda. Dengan pasangan hidup Anda, dengan anak-anak Anda, dengan kawan di kantor, dengan teman-teman di jalan. Bahkan mungkin di jalan pun Anda zalimi orang lain. Hanya karena cepat ingin kesini, klaksonin orang, gitu kan? Ada teriakin orang, hati-hati. Ini kok lampu merahnya lama amat sih? Masya Allah, lampu merahnya lama, hijaunya sebentar. Lampu merah nggak bisa jawab. Ada kerjaan antum. Silakan kembalikan. Ini poin pertama. Jadi malam ini keluar dari sini kita mesti berubah. Tidak ada lagi keburukan yang harus keluar dari dalam diri kita. Paham? Sepakat sampai sini? Harus sepakat. Kalau tidak antum aneh. Orang jahiliyah saja sepakat, masa kita enggak? 1. 2. Awas belum berhenti sampai sini. Al-Quran itu indah sekali, hadis indah sekali. Kalau menampilkan persoalan, itu selalu bersanding dengan solusi. Itu pelajaran besar itu ya. Allah minta kepada kita harus menjadi baik. Solusinya seperti apa? Bagaimana cara jadi orang baik itu? Awas, ini manhaj di Quran. Tidak pernah ada masalah kecuali ada solusi. Makanya perilaku orang Islam itu jangan sampai menghadirkan masalah nggak ada solusi. Pak DKM ini kan kotor nih, masa kotor? Ya masuk antum ngasih solusi apa? Mau nggak nyumbang alat untuk bersihkan? Jangan-jangan banyak nuntutnya tapi tidak Maka sekarang mari kita lihat, ketika Allah minta kita berbuat baik, bagaimana solusinya? Yuk kita turunkan. Teman-teman, tadi haram. Apa lawan haram? Halal. Haram itu menunjuk pada yang buruk. Apa lawan dari yang buruk? Baik. Nah, sekarang perhatikan rumus Nabi. Nabi SAW bersabda di riwayat Al-Bukhari. Lihat kalimatnya. Fokus. Awas lihat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dorongan untuk berbuat baik, mendekat kepada Allah. Itu kadang-kadang suka naik, kadang turun. Awas hati-hati ya. Kalau Nabi katakan dengan kalimat yang umum, berarti ini akan menimpa siapapun di masa manapun. Sampai hari ini pun kadang-kadang ada yang imannya masih naik turun. Ya, jadi kalau sedang semangat mau tahajud, gitu kan? Ada yang mau baca Al-Quran, menghafal Quran. Tapi kalau sedang turun, nah ini mulai ditinggalkan, mulai menjauh. Rumusnya lihat, yazidu bit-ta'ah, 1. Dia akan naik ini menjadi baik dengan mengerjakan ketaatan. Ta'ah.
Wa yantakhisu, dan akan menurun bil maksiyah, dengan mengerjakan yang haram, maksiat. Ini poin. Maksiat. Jelas rumusnya. Awas, hati-hati, jelas rumusnya. Jadi kalau kita sedang malas-malas mengerjakan ibadah, mohon maaf, anak buta 4-5 tahun mau menghafal Quran. Antum yang melihat dikasih 40-50 tahun mau baca aja nggak punya waktu. Atau mau sampai kapan lagi begitu? Nah, kalau mata Anda belum bisa digunakan melihat yang baik, mungkin ini kebanyakan maksiat yang dilakukan. Coba cek. Maka cara untuk merubahnya supaya yang ini luntur, hilang. Bagaimana caranya? Ini, kerjakan ketaatan, tingkatkan ketaatan. Amal soleh. Ini rumusnya. Karena itu ketika Anda ingin mengoreksi diri di bulan Rajab, berevaluasi diri supaya hilang yang haram-haramnya, yang tidak baiknya, yang jelek-jeleknya, maka cara pertamanya kata Nabi, tingkatkan ini amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah mulai meningkat, maka Masya Allah. Kalau tidak percaya silahkan, ya, demi Allah saya katakan. Anda yang punya kosakata misalnya yang kurang baik, sikap kurang baik, sekarang tingkatkan amal saleh. Mulai rajin ke masjid, mulai baca Al-Quran, mulai tunaikan salat-salat sunnah. Demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan pada sifat dan sikap kita. Akan terjadi perubahan. Mustahil tidak berubah, itu mustahil. Anda yang tadinya senang kumpul-kumpul dengan hal yang tidak jelas, agenda yang tidak bermanfaat, sekarang Anda mulai ikut ta'lim, demi Allah saya katakan, lihat, pasti terjadi perubahan pada diri Anda. Pasti itu. Ya. Kalau tidak berubah, ada yang salah dengan cara dia berubahnya. Poin ini. Paham sampai sini? Halo? Kalau paham saya naikkan lagi. Nah, sekarang lihat. Kerjakan amal soleh. Naikkan lagi. Apa amal solehnya ya Allah? Kan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Apa amal solehnya? Maka kita turunkan, dan menu inilah yang coba kita maksimalkan di bulan ini. Tersisa kurang lebih ada 10-11 hari ke depan. Menu ini yang kita keluarkan, lalu kita turunkan mulai malam ini sampai dengan besok dan seterusnya, itu yang kita praktekkan. Yuk kita lihat. Saya ulang. Tadi kalau kita ingin mengerjakan amal saleh, lihat, maka kita ukuran amal saleh ini itu didasari dengan iman. Mengerjakan maksiat itu tandanya iman sedang turun. Mengerjakan amal saleh, iman sedang naik. Karena itu kalimat iman dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa 'amilus shalihat. Rumus cepatnya, jika Anda ingin menemukan kalimat amal saleh untuk dikerjakan, cari saja kata-kata iman di dalamnya. Setiap ada kata iman, pasti amal saleh. Paham? Cari, setiap menemukan kalimat iman, pasti amal saleh. Itulah menu yang Anda keluarkan untuk Anda kerjakan. Yuk, kalimat iman pertama, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Berinteraksi dengan Al-Quran. Yuk, saya ambil contoh ini dulu. Saya mau sepakati dulu, kalau tidak saya selesai sampai sini dan saya mau pulang. Betul? Mau berubah tidak? Mau jadi lebih baik tidak? Mohon izin ya teman-teman, ini yang menyaksikan Allah. Anda di rumah Allah, bukan di rumah Anda. Di pertanggungjawaban Anda ini tidak mudah, karena yang menyaksikan Allah, yang menyaksikan malaikat, dan ini di rumah Allah. Anda berkata sesuatu di rumah Anda, itu resikonya juga kalau Anda keliru, salah. Tapi Anda mengatakan sesuatu di rumah Allah dan Anda tidak komitmen dengan itu, Anda lebih salah lagi. Nah, ini bulan Rajab. Awas, hati-hati ya, dan saya bersaksi di hadapan Allah tentang perubahan Anda. Kalau Anda keluar dari sini tidak berubah, maka itu 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Di rumah Allah, di bulan Rajab, dan Anda ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan olehnya. Saya mau tanyakan, mau berubah enggak? Mau jadi lebih baik enggak? Baik, kita sepakati mulai malam ini kita mesti berubah. Caranya tingkatkan amal saleh. Rumusannya, keluarkan kalimat iman yang bersanding dengan amal saleh. Pertama, salat. Yuk saya turunkan. Kalimat salatnya di Quran, lihat kalimatnya diungkapkan dalam bentuk jamak. Tulisannya begini. Kalau tidak begini, mushaf Anda keliru. Awas, lihat ya. As-salat. Jadi ada yang begini, ada yang begini.
Ada yang begini, as-salawat. Quran surah kedua ayat 238. As-salawat ini. Secara cepat saja supaya tidak terlalu banyak meluas. Kalau tulisannya begini, ini asalnya bentuknya jamak, tapi bisa dibaca tunggal. Jadi kalau di riwayat Hafiz Anda baca, misal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Di Warsh Anda pakai imalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Dan bisa dibaca dengan salawat. Salawat bentuk jamaknya. Saya mau tanya pada Anda, kalau salawat bentuk jamak, salawat contoh seperti di Al-Baqarah 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Salawat jamak. Kalau jamak itu berarti banyak atau sedikit? Satu atau dua? Banyak. Banyak berarti salat yang dimintakan pada kita untuk menunaikannya sifatnya bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Berapa? 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. Masya Allah. Saya ulangi. Dalam sehari kita sholat berapa waktu? Berapa rakaat? Antum usia segini masih 5 waktu aja. Dalam sehari. Ada anak kecil usia 5 tahun belum balik. Hisab belum berlaku bagi dirinya. Sholat 5 waktu. Antum dikasih 50 tahun masih 5 waktu juga. Coba keluarkan menu sholatnya. Jangan-jangan di luar yang 5 waktu ini pun ada sholat yang lain. Kan sifat banyaknya tidak merinci kepada 5 waktu. Karena itu menunya kita turunkan mulai malam ini. Hati-hati, jangan-jangan diberi kesempatan sampai malam ini hidup, karena ada di antara menu sholat yang belum kita pernah kerjakan selama hidup kita. Itu kita turunkan. Atau mau hapus? Beliau ini pahalanya banyak, luar biasa. Ya. Setiap saya berangkat taklim selalu ada. Selalu ada. Dan Masya Allah, selain berniat mengikuti taklim, niat ngapus Pak. Cuma ini satu. Selalu ikut. Dan memang harus ikut karena staf kami di akhirnya. Baik. Bismillah. Lihat sini. Satu. Menu pokoknya dulu keluarkan. Berapa waktu tadi? 5 waktu. Berapa rakaat? Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Al-Isra ayat 78. Rinciannya di Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Waktunya yang harus dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Ditunaikan secara berjamaah di Quran surah kedua ayat ketiga. Ditafsir di hadis yang paling mudah saja di Riyadhus Shalihin, cari di bab yang pertama, Babul Ikhlas, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah, riwayat Abu Hurairah. Ini baru yang pokok. Sekarang kita uji dulu yang pokok ini ya. Kita uji dulu. Kalau sudah bagus ujiannya, baru turunkan dengan yang tambahannya. Teman-teman, kalau yang pokok itu standar atau tidak? Standar ya. Baik, kita lihat standar Quran seperti apa. 5 waktunya. Diterangkan di Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Tunaikan salat dengan sempurna dari mulai matahari tergelincir sampai dengan malam plus. Ini menunjukkan 5 waktu. 5 waktu ini ditafsir nanti di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414. Disebutkan zuhur, disebutkan kemudian setelahnya dari mulai maghrib dan isya sampai dengan fajar. Lalu di Abu Dawud nomor hadis 1271 disebutkan asarnya. Baik, 5 waktu. Tuntunan pahalanya ada di hadis di Quran surah 11 ayat 114. Setiap salat diberikan pahala dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ditafsir di hadis Muslim nomor hadis 233. Fokus. Lihat sini. Nah, sekarang lihat. Jadi yang pokok ini yang 5 waktu. Ini pokok standar. Bagaimana mengerjakan yang pokok yang standar ini? Pertama, lihat sini. Cara mengerjakannya, satu, dari sisi waktu, Quran surah kedua ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Standar pertama, hafizu 'alas salawat. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat. Dalam bahasa yang singkat, tunaikan salat itu sesuai dengan waktunya, tepat kerjakan pada waktunya. Baik, standar pertama. Kerjakan sesuai dengan waktunya.
Dan kalimatnya mengatakan hafidhu. Ingat, ada hafidhu, ada hafadha, itu berbeda. Kalau hafidhu satu orang. Kalau hafadha bermakna saling. Kalau saling itu satu orang atau dua orang? Banyak. Masya Allah, dia saling bersalaman, tangan kanan, tangan kiri begini. Nggak ada. Pasti orang satu dengan yang lainnya. Ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, pertama Allah minta saling menjaga. Jadi kalau Anda sekarang pulang ke rumah, mungkin di rumah nggak satu orang. Ada istri Anda, ada anak Anda, ada asisten rumah tangga. Nah, disitulah pentingnya saling mengingatkan tentang waktu sholat. Jadi kalau di rumah tidak pernah saling mengingatkan waktu sholat, itu serumah sedang berada dalam kondisi di bawah standar. Apalagi kalau satu rumah nggak ada yang hafal waktu sholat. Ayo, besok subuh jam berapa? Jangan lihat ke sana. Ayo. Hah? 439, 435, 433. Pemirsa, malam ini jamaah Masjid Tan Studio berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Yuk kita ambil misal standar. Padahal ya taruhlah yang di Jakarta sekarang 436, kan? Ambil 435, Bandung 433, misal 435. Lihat. Ini waktu sholat subuh. Jadi kalau adzan berkumandang 435, kemudian Anda sholat 435, itu sholat Anda masih standar. Pas dijaga waktunya. Yang di atas standar itu, ya misal lihat, dipanggil 435, Allahu Akbar, Anda datang, berarti Anda masih standar itu. Standar. Anda kerja jam 7, datang jam 7, standar tidak? Standar. Yang namanya hebat, sebelum dipanggil Anda datang. Ada orang dipanggil 435, dia dari jam 3 sudah datang, siap-siap. Masya Allah, mandi dulu. Setelah itu dia tahajud, dia berzikir kepada Allah, Masya Allah. Padahal belum dipanggil, sudah siap-siap. Anda dipanggil ke kantor jam 7, datang setengah 6, Anda di atas standar. Masya Allah. Tapi kalau Anda, yang terjadi berikutnya, dipanggil 435, baru datang 5.34. Anda sedang berada di bawah standar, kawan. Di bawah standar. Hati-hati. Coba sampai dengan hari ini, berapa kali kita mengabaikan waktu sholat? Ini poinnya. Ini baru yang pokok. Saya kasih informasi ya. Ada sebagian teman-teman yang suka ke Bekasi malam Jumat. Acara kami di sana. Itu sekarang, ada anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Masya Allah. Maghrib saja. Maghrib, jam berapa maghrib di sini? Gak usah lihat ke sana. 6.51, Masya Allah, sudah mendekat kepada Isya. Sudah keras, terlambat lagi. 5.51 misal, Masya Allah. Misal, anak-anak di sana, misal 5.51 adzan, setengah 6, itu sudah bawa tas, jemput teman-temannya. Belum adzan, sudah ngajak kawan-kawannya. Ayo ke masjid, Masya Allah. Kemudian sholat berjamaah di masjid. Ba'da salat menghafal Al-Quran, itikaf di masjid. Setelah itu belajar sirah. Salat isya berjamaah juga. Setelah itu evaluasi lagi. Setengah 9 pulang ke rumah. Anak usia 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi kalau Anda diberikan usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, baru ke masjid saat azan, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Dan celakanya, mereka itu belum balik. Hisab belum berlaku untuk mereka. Anda sudah bisa. Kalau Anda datang ke masjid, habis pulang dari masjid tidak itikaf, tidak berusaha zikir, Anda masih kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda ke masjid maghrib, isya nggak ke masjid, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda ke masjid, tidak mulai berusaha membaca Quran, masih kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda butuh berapa lama lagi usia untuk mulai berubah? Standar. Malam ini kita harus berpikir, besok kita harus di atas standar. Di atas standar. Subuh jam berapa? Halo? Tuh. Susah memang malam ini nih. Ada 4 golongan dalam hal mencerna pelajaran. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Yang repot tuh lambat ingat, cepat lupa. Haula wala quwwata illa billah. Besok 4.35 ya. Ayo bikin menu di rumah. Pokok 4.35, subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Besok kita bikin hal yang baru. Sebelum waktunya kita harus berada di atas standar. Bangun jam 3.
Siap? Sepakat insya Allah? Ayo, pasang alarm dari sekarang. Seperti biasa, 3 kali. Alarm pertama jam 2, yang kedua 2.30, yang ketiga 2.45. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua mematikan alarm ketiga. Ketiga siap kita bangun. Nah ini. Nah. Baik teman-teman. Yang kedua lihat. Makanya Nabi SAW itu selalu mengingatkan. Jangankan pada yang fardu, yang sunnah diingatin. Coba silakan cek kalau Anda tidak percaya. Cek silakan. Beliau itu mau tahajud, itu menantunya dibangunkan. Diingatkan Ali bin Abi Thalib, putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, kerabatnya diingatkan. Jadi beliau itu nggak pernah soleh sendirian. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, dijanjikan surga, langsung masuk tanpa hisab. Begitu mau sholat sunnah pun, kerabatnya masih diajak. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas gitu kan. Masya Allah, sudah terlambat nggak ngajak-ngajak lagi. Kan ada sesuatu yang harus diperbaiki di sini. Makanya coba mulai besok bikin status pun yang bermanfaat lah. Bikin status yang bermanfaat. Hafidhu saling ingatkan. Mulai besok status kita di media sosial, di Facebooknya, di WA-nya dan sebagainya. Waktu sholat sekitaran Bandung, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian. Demi Allah saya katakan, kalau Anda bisa lakukan itu, orang lain melihat lantas sholat, Anda dapat pahalanya di situ. Siap insya Allah? Bagian pertama teman-teman. 2. Cara mengerjakannya, kalimat sholat ini diawali dengan bentuk jama lagi yang menunjuk pada orang. Kalau jama menunjuk pada orang,